Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, dan juga alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, dan juga kita masih tetap dalam iman dan Islam kepadanya, dan mudah-mudahan iman Islam kita ini hingga akhir hayat kita semua. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana biasa, terlebih dahulu kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang mana mudah-mudahan terutama anak-anakku sekalian diberikan sehat walafiat lahir dan batin, dan juga mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan, terutama kesulitan-kesulitan yang ada keterkaitan dengan belajar. Dan juga mudah-mudahan anak-anakku sekalian diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah panjang umurnya, berkah kesehatannya, berkah rizkinya, berkah ilmu pengetahuannya, dan juga mudah-mudahan kita semua, terutama anak-anakku sekalian, menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bagi nusa, bangsa, dan negara. Yang kedua, kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya diberi panjang umur serta sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islam, kesabaran, ketabahan, dan juga mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi berbagai kesulitan, terutama dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian kita doakan untuk program-program sekolah, baik program akademik maupun program non-akademik, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mudah-mudahan pandemik ini, kondisi ini mudah-mudahan segera berakhir dan kita dapat masuk ke sekolah sebagaimana yang kita harapkan semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana waqdi hawaiji wa hawaijana minad dunya wal akhirah bi barakati umil Qur'an, bi haibati umil Qur'an, bi sirri umil Qur'an, wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan dibuka kitabnya di halaman untuk Tijan Darori, yaitu di halaman 5. Di situ ada wayajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu. Namun terlebih dahulu mari kita doa secara khusus untuk belajar. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana
abwabal ilmi wa yassir lana abwabal ilmi wa la tu'assir lana abwabal ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan illaili wan nahari birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebagaimana biasa kita baca dulu suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini dan untuk guru-guru yang telah mengajarkan kitab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Nawawi Al-Jawawi. Wa masyaikhina khususon Abi Haji Muhammad Isa bin Harun. Wa khususon ama ajengan harapan wa khususon kang boga Cipasu. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sudah dibuka di halaman 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyatu bidati wa sifati wa fil af'ali. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala. Fi haqqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat. Al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat artinya tunggal. Bidzati dalam zatnya, bidzati dalam zatnya, wa sifati dan dalam sifat-sifatnya, wa sifati dan dalam sifat-sifatnya, wa fil af'ali dan dalam pekerjaannya atau perbuatan-perbuatannya. Wa fil af'ali dan dalam perbuatan-perbuatannya. Wa ma'nal wahdaniyati bidzati. Wa ma'nal wahdaniyati bidzati bermula makna wahdaniyat dalam zat. Wa ma'nal wahdaniyati bidzati bermula makna wahdaniyat dalam zat. Annaha sesungguhnya zat Allah
Annaha sesungguhnya zat Allah laisat murokabatan tidak tersusun. Laisat murokabatan tidak tersusun. An ajzain daripada beberapa juz. An ajzain daripada beberapa juz, atau boleh juga bagian. An ajzain daripada beberapa juz muta'addidatin yang berbilang-bilang. An ajzain daripada beberapa juz muta'addidatin yang berbilang-bilang. Wa ma'nal wahdaniyati fis sifati. Wa ma'nal wahdaniyati fis sifati. Bermula makna wahdaniyat dalam beberapa sifat atau dalam sifat-sifat. Wa maknal wahdaniyati fi sifati, bermula makna wahdaniyat dalam beberapa sifat. Annahu bahwasanya Allah. Annahu bahwasanya Allah. Laisa lahu tiada bagi Allah. Laisa lahu tiada bagi Allah. Sifatani dua sifat. Annahu bahwasanya Allah laisa lahu tiada bagi Allah. Sifatani dua sifat. Sifatani dua sifat. Fa'aksaro atau lebih. Fa'aksaro atau lebih. Min jinsin wahidin daripada satu jenis. Min jinsin wahidin daripada satu jenis. Kakudrota ini seperti dua kudrot. Kakudrota ini seperti dua kudrot. Wahakadha dan begitu pula. Wahakadha dan begitu pula. Walaisa li ghairihi dan tiada bagi selain Allah. Wahakadha dan begitu pula. Walaisa li ghairihi dan tiada bagi selain Allah. Sifatun satu sifat. Sifatun satu sifat. Sifatun satu sifat. Tusyabihu sifatahu ta'ala yang menyerupai sifat Allah ta'ala. Tusyabihu sifatahu ta'ala yang menyerupai sifat Allah ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati bermula maknanya wahdaniyat fil af'ali dalam beberapa perbuatan. Wa ma'nal wahdaniyati bermula maknanya wahdaniyat fil af'ali dalam beberapa perbuatan atau dalam perbuatan-perbuatan. Wa maknal wadaniyati bermula makna wadaniyat fil af'ali dalam beberapa perbuatan. Annahu bahwasanya Allah. Annahu bahwasanya Allah. Laisa li ghairihi tiada bagi selain Allah. Laisa li ghairihi tiada bagi selain Allah. Fa'lun satu pekerjaan atau satu perbuatan. Fa'lun satu pekerjaan. Minal af'ali daripada beberapa pekerjaan. Minal af'ali daripada beberapa pekerjaan. Wadiduha bermula lawannya wahdaniyat. Wadiduha bermula lawannya wahdaniyat.
At-ta'addudu yaitu ta'addud. Wadiduha bermula lawannya wahdaniyat. At-ta'addudu yaitu ta'addud. Wadalilu bermula yang menjadi dalil. Wadalilu bermula yang menjadi dalil. Ala dzalika atas sifat wahdaniyat. Ala dzalika atas sifat wahdaniyat. Annahu bahwasanya Allah. Annahu bahwasanya Allah. Laukana jika ada Allah. Laukana jika ada Allah. Muta'adidan berbilang-bilang. Laukana jika ada Allah. Muta'adidan berbilang-bilang. Lam yujad sayun maka tidak akan ditemukan sesuatu. Lam yujad sayun maka tidak akan ditemukan sesuatu. Min hadhil mahlukoti daripada ini sekalian makhluk. Min hadhil mahlukoti daripada ini sekalian makhluk. Sekali lagi. Wayajibu dan wajib. Fi haqihi ta'ala dalam hak Allah ta'ala. Al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat. Al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat. Bidzati dalam zatnya. Wafis sifati dan dalam sifatnya. Wafil af'ali dan dalam pekerjaan-pekerjaannya atau perbuatan-perbuatannya. Wa ma'nal wahdaniyati bermula makna wahdaniyat bidzati dalam zat. Wa ma'nal wahdaniyati bidzati bermula makna wahdaniyat dalam zat. Annaha bahwasanya Allah, bahwasanya zat Allah. Annaha bahwasanya zat Allah. Laisat murokabatan tidak tersusun. An ajzain muta'adidatin daripada beberapa juz yang berbilang-bilang. An ajzain muta'adidatin daripada beberapa juz yang berbilang-bilang. Wa ma'nal wahdaniyati bermula makna wahdaniyat bisifati dalam sifat. Wa ma'nal wahdaniyati bermula makna wahdaniyat bisifati dalam sifat. Annahu bahwasanya Allah laisa tiada lahu bagi Allah sifatani dua sifat. Sifatani dua sifat fa aksaru atau lebih. Fa aksaru atau lebih. Min jinsin wahidin daripada satu jenis. Min jinsin wahidin daripada satu jenis. Kudrota ini seperti dua kudrot. Kudrota ini seperti dua kudrot. Wahakadha dan begitu pula. Walaisa dan tiada li ghairihi bagi selain Allah. Wahakadha dan begitu pula. Walaisa dan tiada li ghairihi bagi selain Allah. Sifatun satu sifat. Sifatun satu sifat. Tusyabihu yang menyerupai. Tusyabihu sifat Allah Ta'ala yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Tusyabihu sifat Allah Ta'ala yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Wa ma'nal wadaniyati bermula makna wadaniyatil af'ali dalam beberapa perbuatan atau dalam perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan. Annahu bahwasanya Allah. Annahu bahwasanya Allah. Laisa li ghairihi tiada bagi selain Allah. Laisa li ghairi bagi selain Allah fi'lun satu pekerjaan atau perbuatan
minal af'ali daripada beberapa perbuatan, minal af'ali daripada beberapa perbuatan. Wadiduha bermula lawannya wahdaniyat at-ta'addudu yaitu ta'addud. At-ta'addudu yaitu ta'addud, artinya berbilang-bilang. Wadalilu bermula yang menjadi dalil ala dzalika atas sifat wahdaniyat annahu bahwasanya Allah laukana jika ada Allah muta'adidan itu berbilang-bilang. Laukana jika ada Allah muta'adidan itu berbilang-bilang, lam yujad sayun maka tidak akan ditemukan sesuatu min hadhil makhlukoti daripada ini sekalian makhluk, min hadhil makhlukoti daripada ini sekalian makhluk. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, baik, mari kita apa yang terkandung di dalamnya ini kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqihi ta'ala al-wahdaniyatu. Wajib dalam hak Allah Ta'ala sifat wahdaniyat. Wajib di sini bukan wajib secara syar'i atau secara syara. Akan tetapi wajib di sini wajib menurut akal. Apa yang dimaksud wajib menurut akal bagaimana? Wajib Allah tersifati sifat wahdaniyat. Maksudnya akal menerima adanya sifat wahdaniyat pada zat Allah. Akal tidak menerima tidak adanya sifat wahdaniyat pada zat Allah. Nah itu. Jadi jangan diartikan begini. Kalau Allah bersifat wahdaniyat, Allah mendapat pahala. Kalau Allah tidak tersifati wahdaniyat, Allah mendapat dosa. Itu mah wajib menurut syara. Akan tetapi wajib di sini adalah wajib menurut akal. Jadi Bapak ulangi lagi, maksud wajib Allah tersifati sifat wahdaniyat itu maksudnya akal menerima adanya sifat wahdaniyat pada zat Allah, akal tidak menerima tidak adanya sifat wahdaniyat pada zat Allah. Demikian. Wahdaniyat Allah itu pertama zat, zatnya wahdaniyat tunggal, wahdaniyat itu tunggal. Tunggal dalam zat, wapi sifati dan dalam sifat, wapil afali dan dalam perbuatan. Tunggal zatnya, tunggal sifatnya, tunggal afal atau perbuatannya. Jadi tidak terdiri daripada beberapa. Beda dengan kita sebagai manusia. Beda sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi Allah tersifati dengan sifat wahdaniyat. Tadi sifat wahdaniyat Allah itu ada wahdaniyat dalam zat, ada wahdaniyat dalam sifat, wahdaniyat fil af'al. Apa yang maksud wahdaniyat fil zat? Apa maksud wahdaniyat fil af'al? Apa maksud wahdaniyat fil sifat? Wa maknal wahdaniyati fizzati. Bermula makna wahdaniyat dalam zat. Annaha bahwasanya zat Allah. Laisat murokabatan tidak tersusun. An ajzain muta'adidatin daripada juz yang berbilang-bilang.
Jadi yang dimaksud dengan wahdaniyat zat, zat Allah atau secara kasarnya diri Allah, itulah secara kasarnya. Zat Allah itu atau diri Allah itu tidak terdiri daripada beberapa bagian, tidak seperti kita. Kalau di diri kita mah nih, di badan kita nih, ada kulit, ada tulang, ada daging, ada darah, ada apa lagi? Urat di diri kita mah, ada rambut-rambut. Nah, macam-macam kalau kita. Tapi Allah tidak seperti itu. Nah, ini maksud dengan wahdaniyat fidzat. Kalau kita mah tadi terdiri daripada beberapa susunan kita mah. Terdiri daripada beberapa rangkaian. Atau contoh lain lah, seperti mana? Tembok, itu disebut tembok. Itu terdiri daripada beberapa unsur. Satu ada pasir, dua ada semen, tiga ada air, keempat ada bata. Kalau sekarang mah hebel. Nah itu tembok aja terdiri daripada beberapa bagian-bagian. Nah itu contoh lain. Atau yang pernah kalian lihat ini kapur lah, yang kapur tulis. Itu kapur tulis itu terdiri daripada kesatuan kecil-kecil. Yang dalam bahasa IPA disebut molekul. Nah, jadi Allah itu, zat Allah itu tidak terdiri daripada kesatuan-kesatuan kecil. Zat Allah tunggal, udah. Wahdaniyat. Nah, itu yang dimaksud dengan wahdaniyat fizzat. Yang kedua, wa ma'nal wahdaniyati fisifati bermula Allah itu hanya tersifati satu sifat. Tidak seperti kita. Di mana kembali lagi? Wa ma'nal wahdaniyati fisifati. Bermula makna wahdaniyat dalam sifat. Annahu bahwasanya Allah laisa lahu sifatani paksaru. Jadi bagi Allah itu hanya satu sifat, tidak terdiri daripada dua sifat atau lebih. Ini sifat di sini bukan sifat 20, bukan. Nah, contohnya kakudrota ini seperti dua kudrot. Allah dalam kekuasaan Allah, penciptaan Allah, Allah itu ya satu sifat. Wahakada dan begitu pula laisa tiada li ghairi bagi selain Allah sifatun satu sifat tusabihu sifatahu ta'ala yang menyerupai sifat Allah ta'ala. Nah, begini gampangnya. Allah hanya memiliki satu sifat, sedangkan selain Allah yaitu tersifati oleh beberapa sifat. Kembali lagi, Allah hanya memiliki satu sifat, sedangkan selain Allah terdiri daripada beberapa sifat. Wa ma'nal wahdaniyati fil af'al. Bermula makna wahdaniyat dalam af'al atau dalam perbuatan-perbuatan. Annahu bahwasanya Allah laisa li ghairihi tiada bagi selain Allah fi'lun minal af'al. Satu pekerjaan bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Contoh, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, laut,
hamparan tanah yang luas. Dijelaskan di dalam Yasin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak menciptakan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Beda dengan manusia. Manusia mah contoh kecil lah yang akrab aja di kita. Tukang baso beda dengan tukang cendol. Ahli tukang baso beda dengan ahli tukang cendol. Tukang bikin cireng beda dengan tukang bikin bala-bala. Masing-masing mempunyai keahlian-keahlian. Nah itu. Bahkan di dalam alatnya aja beda. Alat membuatnya. Contoh alat membuat bakso beda. Kalau bakso mah cukup dengan menggunakan sendok dan tangan. Tapi cendol lain alatnya. Contoh kecil aja lah kita. Atau seorang ahli mesin. Seorang ahli mesin. Dia belum tentu bisa memahami cara memperbaiki radio. Nah ini jadi beda-beda. Tapi Allah, ketika Allah melakukan sesuatu, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadi satu pekerjaan dapat memproduksi beberapa pekerjaan. Tidak seperti kita mah membuat ini lain, orangnya lain, alatnya. Kemampuan membuat rumah belum tentu mampu membuat lemari. Nah, itu yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu dalam af'alnya, dalam perbuatannya, sedangkan makhluk Allah terdiri daripada beberapa perbuatan. Wadiduha bermula lawannya wahdaniyat, bermula lawannya wahdaniyat at-ta'addudu, yaitu sifat ta'addud. Lawan wahdaniyat itu ta'addud. Harus tahu kita, jangan hanya tahu kita yang wajibnya saja, kita pun harus tahu sifat mustahilnya. Wajib Allah tersifati dengan sifat wahdaniyat, mustahil Allah tersifati dengan sifat ta'adud. Itu harus tahu. Bahkan bukan hanya sekedar tahu, harus diyakini. Kita harus yakin bahwa Allah itu tersifati dengan sifat taat, dengan sifat wahdaniyat, dan kita harus yakin bahwa mustahil Allah tersifati dengan sifat ta'adud. Yang ta'adud itu artinya berbilang-bilang atau terdiri daripada beberapa bagian. Wa dalilu bermula yang menjadi dalil ala dalika atas sifat wahdaniyat annahu law kana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Nah, ini dalil. Dalil itu apa sih dalil? Dalil itu alasan atau pegangan sebagai bahan argumentasi, sebagai alasan. Umpamanya kita menyampaikan kepada yang lain bahwa Allah itu tunggal. Nah, kita harus bisa bisa menunjukkan dalilnya. Bisa menunjukkan dasarnya. Apa yang menjadi dasar kita mengatakan bahwa Allah itu tunggal? Nah, dalil itu ada dalil secara akli, ada dalil secara nakli. Ya, ada dua. Ada dalil secara akli, ada dalil secara nakli. Kalau dalil naklinya, nakli itu berdasarkan kepada Al-Quran atau hadis, namanya nakli. Kalau dalil naklinya, ya kalian juga sudah hafal ayatnya, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu
tunggal atau Allah itu esa. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Itu sebagai dasar, sebagai alasan untuk menjelaskan kepada yang lain bahwa Allah itu tunggal. Jadi berdasarkan keterangan kul huwallahu ahad, bahwa katakanlah hai Muhammad, Allah itu tunggal. Itu dalil. Itu dalil nakli namanya. Nah, yang kedua dalil nakli. Mana dalil nakli? Nih dalil nakli nih. Wadalilu bermula yang menjadi dalil, yang menjadi alasan, yang menjadi pegangan, yang menjadi dasar. Ala dalika atas Allah tersifati dengan sifat wadaniyat, yang menjadi dalilnya mana nih? Annahu laukana muta'adidan lam yujad syai'un. Annahu bahwasanya kelakuan atau bahwasanya Allah laukana jika ada Allah muta'adidan lebih dari satu. Kalau seandainya Allah itu muta'adidan berbilang-bilang, katakan lebih dari satu, lam yujad syai'un tidak akan ditemukan sesuatu. Lam yujad syai'un tidak akan ditemukan sesuatu min hadhil makhlukati daripada sekalian makhluk yang kita lihat ini. Contoh begini, kalau dalam satu sekolah ada 2 kepala sekolah yang memiliki SK sama, kemudian segala-galanya sama. Kira-kira mungkin apa tidak? Satu sekolah punya 2 kepala sekolah atau lebih. Kira-kira mungkin apa tidak? Satu sekolah punya 2 kepala sekolah. Itu contoh. Atau contoh lain. Satu kelurahan ada 2 lurah. Satu kecamatan ada 2 camat. Satu kota ada 2 wali kota. Itu mungkin apa tidak? Kok kita bahas satu aja. Sekolah umpama di sekolah ada 2 kepala sekolah. Kata kepala sekolah yang satu, nanti dalam pelepasan kelas 9 ke Jogja, umpama ini mah. Kata satu kepala sekolah lagi, jangan ke Jogja, biayanya terlalu tinggi, umpama ke Bandung saja. Nah, 2 kepala sekolah ini memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, akhirnya satu kepala sekolah yang satu pengen ke Bandung, harus ke Bandung dengan alasan-alasan tersendiri. Kepala sekolah yang satu ke Jogja, yang pada akhirnya karena masing-masing berpegang kepada kepada pemikirannya masing-masing, yang akhirnya ke Bandung enggak, ke Jogja juga enggak. Nah, ini yang dimaksud dengan lam yujad sayun min hadhil makhlukati, tidak akan ditemukan sesuatu daripada makhluk yang ada ini. Tidak akan ditemukan makhluk ketika umpamanya Allah lebih dari satu. Sebab masing-masing punya keinginan. Kata Allah yang satu bikin langit, kata yang satu bikin bumi. Atau dalam penciptaan manusia, Allah yang satu ingin menciptakan perempuan, yang satu laki-laki. Padahal dalam satu rahim umpama. Dalam satu rahim, Allah ingin ada 2 Allah. Allah yang satu umpama ingin menciptakan laki-laki, yang satu perempuan. Yang akhirnya lam yujad syai'un, tidak akan ditemukan sesuatu. Nah, kita melihat begitu rapinya penataan langit yang tanpa tiang. Kita melihat keelokan gunung. Kita melihat keindahan pantai. Karena dalam satu pengaturan.
satu ciptaan, yaitu hanya Allah yang menciptakan, yang mengatur malam. Coba kalau ada dua Allah, kalau ada dua Tuhan. Yang satu malam terus, jangan siang-siang, supaya pada tidur aja. Yang satu siang terus, biar pada kerja terus. Nah, ini makanya ini ada malam, ada siang. Ini satu pengaturan. Hanya satu yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan kita. Jadi tidak terdiri daripada beberapa. Nah, ini satu pengaturan. Nah, ini harus diyakini oleh kita. Tadi kita harus yakin, pertama harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat wahdaniyat. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tersifati dengan sifat ta'adud, yang artinya berbilang-bilang. Kemudian kita harus tahu juga sebagai dasar, sebagai argumentasi, sebagai alasan bahwa Allah itu wahdaniyat itu pertama dalam Al-Quran, yaitu ayat surat Al-Ikhlas yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu tunggal. Kemudian sebagai dasar yang kedua berdasarkan kepada akal, bahwa jika Allah lebih dari satu, maka tidak akan terwujud sesuatu apapun. Karena kalau lebih dari satu, pasti masing-masing mempunyai keinginan, mempunyai kehendak. Nah, maka dari itu, kita adanya langit, adanya bumi, dengan kemudian pergantian malam atau matahari, ini matahari peredaran perputaran bumi ini hanya diatur oleh satu, yaitu Allah. Nah, itu saja mungkin anak-anakku sekalian untuk bahasan daripada Tijan Darori ini. Sebelum Bapak tutup, silakan barangkali ada yang akan bertanya dari penjelasan, silakan. Ada? Silakan di komen. Kalau tidak ada, kita lanjut kepada kitab berikutnya. Ini ada. Oke. Oh, dikirain keluar sendiri gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya udah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas tadi dan mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak sekalian, Bapak mengharapkan sekali kritikan atau masukan ya. Bapak ingin sekali ada masukan dari anak-anak sekalian bagaimana di dalam pembelajaran ini supaya lebih bermakna, lebih mengandung ya, terutama lebih bermakna bagaimana supaya pembelajaran. Silakan kalian memberikan masukan baik melalui dalam pembelajaran ini maupun lewat wali kelas, boleh ya, lewat wali kelas silakan, atau kepada guru-guru yang kalian ya, kepada bapak dan ibu guru silakan.
Bapak mengharapkan sekali masukan-masukannya untuk kemaslahatan kita semua. Baik, kita lanjut kepada kitab Ta'limal Muta'alim. Silahkan dibuka di halaman 17. Halaman 17. Kalau sudah terbuka di halaman 17, kemudian kita lihat dari bawah, 2 baris dari bawah. Pertama dibuka halaman 17, kemudian kita mulainya dari paling bawah, 2 baris dari bawah. Sebagaimana biasa, mari kita membacakan suratul Fatihah untuk guru-guru kita, untuk pengarang, untuk pengarang kitab ini, kemudian untuk guru-guru yang mengajarkan kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Ajarnuji Syekh Ibrahim bin Ismail wa masyayikhina Abi Haji Muhammad Sadiq Kang Oban Cipasu sama ajengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Wa syaikhul imamu al-ajallu wa syaikhul imamul ajallu syamsul a'immati al-halwani a'immatil halwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman li hadisatin waqa'at wa qad zarahu talamiduhu ghairu syaikhil imamil qadi Abi Bakrin Azaronji Abi Bakrin Azaronji faqala lahu hina laqiyahu lima dalam tazurni faqala kuntu masgulan li khidmatil walidati faqala turzakul umrah wala turzaku rauna qadarsi wa kadzalika fa innahu kana dalika bi aksari auqatihi fil qura walam yang tadim lahud darsa darsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaikhul imamul ajalu samsul a'immatil al-halwani. Bermula Syekh Imam al-ajalu yang agung. Bermula Syekh Imam yang agung Samsul A'immah, namanya Samsul A'immah. Ini namanya, nama intinya Samsul A'immah. Jadi Syekh Samsul A'immah. Al-Halwani, orang bangsa Halwani. Negaranya ini, tempat tinggalnya namanya Al-Halwani.
Seperti kita Al-Bantaniu, At-Tanjrajiyu, Al-Gandasariyu, Al-Cikonengiu. Nah, bisa. Al-Pesariyu, Al-Dumpitiu. Isbat. Wasaihul imamul bermula Syekh Imam Wasyaihul imamul ajalu bermula Syekh Imam yang agung Samsul A'immati, yaitu Samsul A'immah Al-Halwani, orang bangsa Halwani. Kodekana khoroja min Bukhara. Kodekana khoroja min Bukhara. Kodekana khoroja min Bukhara. Beliau keluar dari negeri Bukhari. Kodekana khoroja min Bukhara. Beliau keluar dari negeri Bukhari. Wasakana dan beliau tinggal Wasakana dan beliau tinggal fi ba'dil qura dalam setengah kampung. Fi ba'dil qura dalam sebagian kampung. Ayaman beberapa hari. Ayaman beberapa hari. Lihadisatin wakoat. Lihadisatin wakoat karena ada masalah menimpanya. Lihadisatin karena ada masalah menimpanya. Lihadisatin karena ada masalah menimpanya. Waqad zarahu telah berkunjung kepadanya. Waqad zarahu dan telah berkunjung kepadanya talamidu murid-muridnya. Waqad zarahu talamiduhu dan berkunjunglah atau telah berkunjung santri-santrinya atau murid-muridnya. Ghairu Saihil Imamil Qadi Abi Bakrin Az-Zaronji. Ghairu Saihil Imamil Qadi Abi Bakrin Az-Zaronji. Selain Syekh Imam Qadi Abi Bakrin Az-Zaronji. Wairu Syaihi Imamil Qadi Abi Bakrin Az-Zaronji. Selain Syekh Imam Qadi Abi Bakrin Az-Zaronji. Pakola lahu hina lakiyahu. Pakola lahu berkata Syekh Samsul A'immah. Pakola berkata Syekh Samsul A'immah. Pakola berkata Syekh Samsul A'immah lahu kepada Syekh Abi Bakrin. Pakola
maka berkata Syekh Samsul A'immah lahu kepada Syekh Abi Bakrin. Pakola maka berkata lahu. Pakola maka berkata Syekh Samsul A'immah lahu kepada Syekh Abi Bakrin. Hina lakiyahu, ketika beliau bertemu. Hina lakiyahu, ketika keduanya bertemu. Hina lakiyahu, ketika keduanya bertemu. Lima dalam tazurni. Mengapa engkau tidak berkunjung kepadaku? Lima dalam tazurni, mengapa engkau tidak berkunjung kepadaku? Pakola maka menjawab Syekh Abi Bakrin. Pakola maka menjawab Syekh Abi Bakrin. Kuntu masgulan bihidmatil walidati. Kuntu masgulan bihidmatil walidati. Mohon maaf, saya sibuk mengurusi orang tua saya. Gitu aja bahasanya supaya gampang. Pakola maka menjawab Syekh Abi Bakrin, kuntu masgulan bihidmatil walidati. Mohon maaf, saya sibuk mengurusi orang tua. Pakola maka menjawab, mohon maaf. Pakola maka berkata Syekh Samsul A'immah. Pakola maka berkata Syekh Samsul A'immah, turzakul umrah wala turzaku raunaqal darsi. Ini omongan Syekh Samsul A'immah. Kata Syekh Samsul A'immah, turzakul umrah wala turzaku raunaqal darsi. Pakola maka berkata Syekh Samsul A'immah, turzakul umroh. Turzakul umroh Turzakul umroh, diberi rizki engkau dengan umur panjang. Turzakul umroh, diberi rizki engkau dengan umur panjang. Wala turzaku raunaqad darsi. Wala turzaku raunaqad darsi. Akan tetapi tidak diberi rizki engkau dengan hiasan pelajaran atau hiasan ilmu. Wala turzaqo raunaqo darsi, dan tidak diberi rizki engkau dengan hiasan-hiasan daripada pelajaran. Wakana kadzalika, wakana dan terbukti kadzalika seperti demikian itu.
Wakana dan terbukti kadalika seperti demikian itu. Fa innahu maka sesungguhnya Syekh Abi Bakrin. Fa innahu maka sesungguhnya Syekh Abi Bakrin kana kadalika. Fa innahu maka sesungguhnya Syekh Abi Bakrin kana kadalika keadaan beliau seperti itu. Fa innahu kana kadalika maka sesungguhnya si Abi Bakrin kana kadalika keadaan beliau seperti demikian itu. Di aksari auqatihi dalam kebanyakan waktunya. Di aksari auqatihi dalam kebanyakan waktunya fil qura di kampungnya. Fil qura di kampungnya. Walam yang tadim lahu darsu. Walam yang tadim lahu darsu. Dan tidak tersusun baginya. Dan tidak tersusun baginya pelajaran-pelajarannya. Atau pelajarannya. Walam yang tadim lahu darsu. Dan tidak tersusun lahu darsu walam yang tajim dan tidak tersusun lahu baginya adarsu pelajarannya. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Wa syaihul imamul ajalu samsul a'immati al-halwani. Bermula Syekh Imam Al-Ajalu yang agung. Wa Syekhul Imamul Ajalu bermula Syekh Imam yang agung. Samsul A'imah yaitu Samsul A'imah, Syekh Samsul A'imah Al-Halwani, orang bangsa Halwani. Qad kana kharaja min Bukhara. Sungguh beliau keluar dari negeri Bukhara. Beliau keluar dari negeri Bukhara. Bukhari atau Bukhara sama. Wasakana dan beliau tinggal di ba'dil qura dalam sebagian kampung. Ayaman beberapa hari lihadisatin waqa'at karena cobaan menimpanya atau musibah menimpanya. Wa qad zarahu talamidahu wa qad zarahu talamiduhu maaf. Dan berkunjunglah murid-muridnya, santri-santrinya. Ghairu Saikhil Imamil Qadi Abi Bakrin Az-Zaronji. Selain Syekh Imam Qadi Abi Bakrin Az-Zaronji. Pakola maka berkata Syekh Samsul A'imah lahu kepada Syekh Abi Bakrin atau Syekh Imam Qadi Abi Bakrin. Hina laqiyahu ketika keduanya bertemu. Lima dalam tajurni. Mengapa engkau tidak mengunjungiku? Pakola menjawab Syekh Abi Bakrin, kuntu masgulan li khidmatil walidati. Mohon maaf, saya sibuk mengurusi orang tua atau melayani orang tua. Pakola maka berkata Syekh Samsul A'imah, turzakul umroh, diberi rizki engkau dengan panjang umur,
wala turzaku rauna qadarsi, dan tidak diberi rizki engkau yaitu dengan hiasan pelajaran. Nanti maksudnya apa nanti kita lihat. Wa kana kadzalika, dan terbukti seperti itu atau demikian itu. Fa innahu kana kadzalika, fa innahu, maka bahwasanya Syekh Abi Bakrin kana kadzalika, terbukti seperti itu di aksari auqatihi, dalam kebanyakan waktunya, fil qura, di kampungnya, walam yang tadim lahu darsu, dan tidak tersusun atau tidak berkembang lah gampangnya, walam yang tadim, dan tidak berkembang, lahu darsu, bagi walam yang tadim, dan tidak berkembang, lahu, bagi Syekh Abi Bakrin, ad-darsu, pengetahuannya atau pelajarannya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, apa sih yang terkandung dalam materi kali ini? Nah, ini masih dalam pembahasan mengenai mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Jadi kita harus mengagungkan kepada ahli ilmu. Nah, makanya Bapak ketika akan memulai mengaji selalu membaca Fatihah untuk pengarang, kemudian memberikan Fatihah untuk guru-guru yang pernah mengajarkan kepada Bapak. Nah, ini dengan harapan benar-benar ingin mendapat ridho. Mohon doa, mengharapkan doa, semoga pengarang kitab yang kita baca ini mendoakan kita di alam sana, di alam barzah sana, dan juga guru-guru. Nah, makanya kita harus mengagungkan kepada guru. Takjim, menghormat, memuliakan guru. Pada pertemuan yang kemarin dijelaskan, pada pertemuan yang kemarin, bahwa ada seorang imam, ada seorang ulama lah gampangnya. Ada seorang ulama di mana ulama itu cukup disegani, cukup dikagumi, bukan hanya oleh masyarakat saja, akan tetapi oleh kepala pemerintah pun dikagumi, dibanggakan. Dan beliau ini ulama tersebut yaitu sebagai pimpinan imam-imam di negara tersebut. Nah, lalu ulama tersebut menjelaskan alasan kenapa beliau ini memperoleh kemuliaan seperti itu. Pertama, sebagai pimpinan imam-imam yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, kepala wilayahnya atau kepala pemerintahannya selalu berkhidmat, selalu membantu, menghormati, memuliakan gurunya, bahkan sampai-sampai mencucikan pakaiannya, kemudian juga memasakkan makanannya. Nah, yang sehingga berkahnya ini setelah beliau turun ke masyarakat. Nah, itu anak-anak sekalian sebagai pengalaman para ulama. Nah, sekarang kebalikan dari yang tadi. Untuk yang sekarang,
Wasaihul imamul ajalu samsul a'imah al-halwani qad kana kharaja min Bukhara wasakana fi ba'dil qura ayyaman li hadisatin waqa'at. Jadi diceritakan ada seorang ulama juga, seorang ilmuwan, seorang ulama yang agung namanya Samsul A'imah. Jadi ulama itu namanya Samsul A'imah yang tinggal di daerah namanya Halwani. Nah, Samsul A'imah itu Samsul A'imah beliau suatu hari di suatu waktu beliau ini terkena musibah. Ada sebagian yang mengatakan terkena fitnah atau terkena sesuatu yang mengharuskan beliau keluar dari negaranya, yaitu Bukhari. Jadi Samsul A'imah ini yang sebenarnya orang negara Bukhari, kemudian beliau keluar dari negara Bukhari tersebut. Kenapa beliau keluar dari negara Bukhari? Karena tadi beliau kena musibah atau terkena sesuatu yang tidak diinginkan, yang mengharuskan beliau keluar dari negara tersebut. Nah, pindahlah ke sebuah wilayah, sebuah kampung, sebuah daerah. Nah, ternyata di situ banyak sekali santri-santrinya, murid-muridnya, yang sehingga dijelaskan waqad zarahu talamiduhu, yang kemudian karena mendengar gurunya ini kena musibah, gurunya ini kena cobaan dan pindah ke sebuah kampung, pindah dari satu kampung ke kampung yang lain. Murid-muridnya ini mendengar berita ini, lalu murid-muridnya itu berkunjung ke tempat Syekh Imam Samsul A'imah itu. Berkunjunglah mereka, silaturahmi, mereka datang ke tempat tinggal gurunya. Nah, Goiru Syekh Imam Qadi Abi Bakrin Azharunji. Ada salah seorang santrinya, salah seorang muridnya tidak berkunjung kepada gurunya. Yang sementara gurunya sedang mendapatkan cobaan, sedang mendapatkan musibah. Nah, si santrinya salah seorang santrinya ini tidak berkunjung, tidak bersilaturahmi. Siapa namanya? Namanya muridnya ini namanya Syekh Abi Bakrin. Kemudian faqala lahu hina laqiyahu, pada suatu hari antara guru dengan murid ini bertemu. Entah sengaja, wallahu alam masalah sengaja atau tidaknya, yang jelas bertemu, yaitu antara Syekh Samsul A'imah dengan Syekh Abi Bakrin. Bertemu. Syekh Samsul A'imah gurunya, Syekh Abi Bakrin muridnya, bertemu. Kemudian gurunya ini bertanya, yaitu Syekh Samsul A'imah bertanya kepada Syekh Abi Bakrin. Kata Syekh Samsul A'imah, lima dalam tazurni, mengapa engkau tidak berkunjung ke rumahku, ke tempat tinggalku? Pakola,
Kemudian Syekh Abi Bakrin muridnya menjawab, kuntu masgulan bihidmatil walidati. Mohon maaf guru, saya sibuk mengurusi orang tua saya. Mungkin orang tuanya sakit atau bagaimana, wallahu alam. Yang jelas si Abi Bakrin ini sebagai muridnya tidak berkunjung kepada gurunya. Dengan alasan katanya karena disibukkan oleh keperluan orang tua. Mungkin membantu dagang atau lain sebagainya, wallahu alam. Yang jelas alasan Syekh Abi Bakrin tidak berkunjung kepada Syekh Samsul A'imah ini alasannya sibuk karena orang tua. Pakola. Kemudian Syekh Samsul berkata, turzakul umroh wala turzaku rauna qadarsi. Kata Syekh Samsul, berkah kamu diberi rizki dengan panjang umur, akan tetapi engkau tidak diberi rizki dengan keanekaragaman ilmu pengetahuan atau hiasan daripada pelajaran. Ngomong begitu. Nah, jadi gurunya bukan nyumpahin, bukan. Jadi kamu mengurusi orang tua diberi berkah panjang umur, tapi karena tidak berziarah kepada guru pada saat itu guru sedang ada masalah, sedang menghadapi masalah, kamu tidak berziarah, kamu tidak mendapatkan yaitu hiasan atau ilmu yang berkembang. Tidak berkembang ilmu kamu, tidak bermanfaat. Nah, wa kana kadzalik, ternyata terbukti seperti itu. Fa innau kana kadzalika fi aksari auqatihi fil qura walam yang tadim lahudas. Setelah selang beberapa waktu kemudian, ternyata kejadian seperti apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Jadi Syekh Abi Bakrin ini karena tidak menghormati kepada gurunya, yang pada akhirnya ilmunya kurang berkembang, ilmunya tidak bermanfaat. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi penting sekali adanya kedekatan kita dengan guru. Karena gurulah kita bisa membaca. Memang guru bukan segala-galanya, akan tetapi tanpa ada guru pun tidak akan ada siapa-siapa. Inilah kewajiban kita menghormati kepada guru, memuliakan kepada guru. Dan tidak ada istilah guru itu bekas guru saya. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Jadi kita harus terus menghormati dan memuliakan kepada guru. Dan guru besar kita adalah orang yang pernah memberikan satu huruf kepada kita. Siapa yang pernah dulu mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita abata saja hahodadaro. Nah, itu merupakan guru yang besar. Kemudian yang mengenalkan A, B, C, D, dan seterusnya. Itu juga guru yang harus kita muliakan. Terkadang kita lupa dengan guru kita yang di TK, dengan guru kita yang di SD sudah dilupakan. Tapi anak-anak sekalian, kita berkunjung. Ya, ketika kita berkunjung, bersilaturahmi, ya itu sih masalah. Kalau umpamanya mau bawa ya silakan, enggak pun kalau memang tidak mempunyai ya enggak apa-apa. Nah, itu. Jadi jangan malu, saya malu mau berkunjung ke rumah guru saya enggak bawa apa-apa, enggak mau. Udah berkunjung, guru akan senang. Guru akan senang ketika kita berkunjung ke rumah guru. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi wajib kita etika di dalam sini, masalah wajib dalam beretika,
yaitu etika atau ya apa namanya perilaku seorang siswa kepada gurunya. Ya. Jadi ketika kita ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat, maka hormati dan muliakan guru. Ketika ingin berkah dalam umur kita, muliakan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah guru di rumah kita, guru-guru kita di sekolah adalah di sekolah adalah orang tua kita juga dan guru kita juga. Maka keduanya harus dimuliakan. Yang sehingga akan memperoleh keberkahan. Baik berkah dalam panjang umurnya ketika kita memiliki ilmu bermanfaat atau berkah ilmu pengetahuannya. Nah, itu saja mungkin anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan Sabtu ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa namanya menjadi membawa perubahan kepada kita. Dan sekali lagi Bapak berharap kita harus selalu menghormati, memuliakan kepada guru-guru kita. Demikian dari Bapak, mari kita tutup bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Demikian anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan sehat walafiat. Begitu pula mudah-mudahan keluarga kalian diberikan sehat walafiat. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wallahu alam bisawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diakhiri.